juga masukan, juga sharing pengalaman dari Kak Kristo dan Cilov juga. Tapi sebelum kita memulai acara malam hari ini, boleh nggak ya kita kenalan dulu sama Kak Kristo dan Cilov? Mungkin boleh tahu udah berapa lama nih Kak Kristo sama Cilov married dan menggembala di gereja mana gitu. Mungkin sini kan ada teman-teman yang belum kenal. Mungkin termasuk saya, kita baru ketemu malam hari ini ya. Mungkin antara Cilov atau Kak Kristo bisa jawab. Oke, Christopher Tapiheru, aku married sama istriku udah tahun ke-3, 12. Ya, tahun ini ke-12, pacaran 3 tahun, temenan 2 tahun, jadi hampir 17 tahun ya kenal ya. Terus aku khususnya jadi teaching pastor di New One International Church, GBI kecil di Jakarta. Jadi bukan gembala, kita nggak gembalain, kita gembalain pelayanan online via Zoom. Aku Bible study pimpin tiap Rabu malam jam 9. Itu interdenom yang ikut macam-macam dari mana-mana, dari seluruh dunia, bahkan ada dari beberapa negara lain juga. Terus istriku pimpin namanya Blesses, itu Bible study buat perempuan tiap hari Minggu malam. Itu juga interdenominasi. Jadi kita gembalain yang itu, sama gembalain semua follower yang di sosial media aja. Oh, oke. Apa penggembalaan itu selalu membernya masih bisa dibuka terus Kak Kristo sama Cilov setiap minggunya atau dibuka? Itu memang open for public. Open for public ya. Nah, jadi teman-teman di sini bagi yang tertarik nih untuk ikut pengembalaan dan pelayanannya Kak Kristo sama Cilov, mungkin nanti bisa kontak Hendra kali ya. Nanti Hendra akan share sosial medianya Kak Kristo sama Cilov dan juga bagaimana cara ngikutinnya ya. Dan dijamin pasti seru banget deh ya. Karena saya yakin di sini pasti banyak teman-teman yang belum pernah ikutan acara serupa ya. Karena tadi saya dengar itu pelayanannya unik banget dan ada pasti teman-teman yang belum pernah ikut seperti itu gitu. By the way, FYI kita nggak lagi musuhan ya. Kita lagi isoman doang ini. Lagi isoman, iya. Iya, sebenarnya harusnya udah negatif. Udah negatif, cuman Pastor Kristonya kayaknya CT-nya masih belum naik yang sesuai dengan negatif standarnya. Jadi ya udah kita isoman dulu deh sementara. Gitu. Iya, jadi kita sama-sama mendoakan ya semoga Kak Kristo dan Cilov bisa cepat mepet lagi kayak dulu. Iya, sedikit lagi ya, berarti kan udah negatif, tinggal CT-nya aja ya, tinggal beberapa hari lagi. Oke. Amin. Buat teman-teman di sini nanti yang punya pertanyaan untuk Kak Kristo atau Cilov, boleh langsung chat aja di Zoom ya, nggak apa-apa. Nanti akan dibaca dengan satu-satu oleh Kak Mimi, atau boleh langsung WhatsApp ke Mimi juga. Misalnya aduh aku malu nih pertanyaannya dibaca oleh orang lain. Oke, boleh nggak apa-apa, langsung WhatsApp aja ke Mimi. Nanti sama Mimi akan disampaikan ke Kak Kristo atau Cilov. Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya udah punya pertanyaan, nggak apa-apa, boleh langsung di chat aja. Jadi nanti mungkin sambil jalan, kalau misalnya saya lihat pertanyaan dari teman-teman sesuai dengan apa yang kita bicarakan, mungkin langsung saya sampaikan ke Cilov atau Kak Kristo ya. Oke, Kak Kristo, kita mulai ya perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Kristo, kalau misalnya nih ya, kita pengen tahu nih, dia nih ya, he or she adalah pilihan atau the one yang ditunjukkan oleh Tuhan buat kita tuh kira-kira tandanya kayak apa sih gitu, dari pengalaman Kak Kristo atau mungkin dari pelayanan yang Cilov juga pernah bawakan kepada all the girls and all the women yang di luar sana. Kira-kira tanda-tanda yang sangat spesial yang bisa kita rasakan tuh kira-kira seperti apa kalau memang he or she adalah the one from God gitu for us. Mungkin Kak Kristo atau Cilov boleh. Aku dulu aja, maksudnya ini hari ini kita bagiin 3K aku bilangnya. Jadi kalau udah berani berasmara tuh harus punya 3K ini. 3K tuh identik sebutan buat 3.000 ya. I love you 3,000. Jadi, would you be my Valentine itu kan pertanyaan bahwa lu mau nggak jadi ya pacar gue lah ya. Cuman in the end of day, pertanyaan di balik pertanyaan adalah kita udah siap belum sih buat berasmara gitu. Itu pertanyaannya. Kalau mau sih mau, siap atau enggak itu pertanyaannya. Karena ada 3K. Ya. 3K ini aku bilangnya tanda-tanda yang umum. Karena kalau yang umum ini nggak tergenapi, mau kata ada tanda-tanda khusus yang goib, yang bentuknya spiritual juga nggak ngaruh, karena 3 ini udah kayak fondasi. Ya, 3 ini fondasi umum. Yang pertama kesiapan, bukan kesepian. Aku izin share screen ya. Ya, jadi aku mau bagi ini yang kita akan share malam ini. Jadi abis itu kita ngobrol aja, maksudnya pasti. Oke,
Silakan Kak. Pertanyaan yang lainnya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Kita share 3 ini, namanya pertama, ini istriku yang bikin. Aku biasa cuma share ayat doang. Yang pertama, kesiapan bukan kesepian. Itu Kak yang pertama. 1 Kak. Oke. Kesiapan bukan kesepian. Jadi asmara ini bukan buat orang yang haus belayan, teman-teman. Ya, asmara itu sebenarnya lebih jauh lagi kalau kita belajar tentang kasih, yaitu sebuah komitmen untuk nggak hidup buat diri sendiri sebenarnya. Kalau orang udah siap untuk for romantic love, berarti harus siap untuk true love gitu ya. Kesiapan bukan kesepian tuh Kak yang pertama. Dibilang di Kidung Agung 2 ayat 7, 3 ayat 5 dan 8 ayat 4, dibilang jangan kamu bangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya kalau The Message tulis cukup unik. Ya The Message tulisnya do not excite love atau don't stir it up until the time is ripe and you are ready. Artinya jangan coba berasmara, jangan bangkitkan itu, jangan sikapi perasaan asmara itu kalau kita belum siap. Ya, dan kesiapan ini ada berapa poin? Ada 2 poin. Ya, tanda orang udah siap. Yang pertama, dia udah cinta Tuhan. Itu nomor 1. Karena mengasihi Tuhan itu perintah terutama ya. Kalau teman-teman ingat. Ya, di Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 40 tuh, kasihlah Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Ya, jadi orang kalau belum cinta Tuhan itu bahaya. Ya, orang yang belum cinta Tuhan, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, bahaya, karena dia nggak akan sungguh-sungguh juga sama kamu. Ya, dia nggak akan sungguh-sungguh akan apapun dalam hidupnya kalau dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan, ini orang bisa dipegang. Ya, kesiapan yang pertama adalah kita udah cinta Tuhan. Karena kenapa mesti cinta Tuhan dulu? Karena kalau udah keburu cinta sama yang lain, akan susah dibawa untuk cinta sama Tuhan. Ya, jadi cinta Tuhan dulu itu nomor 1. Yang kedua, udah dewasa. Karena asmara ini komitmen. Komitmen itu bukan buat anak kecil. Ya, kalau ada yang ingat ayatnya Matius 19, specifically ada di ayat 5, ya, Matius 19 ayat 5 dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Ya, sebelumnya lagi dibilang di ayat 4, tidakkah kamu baca bahwa in the beginning, pada aslinya, pada mulanya Tuhan menciptakan cuma laki-laki sama perempuan. Tapi manusia somehow berkreasi gitu ya. Gender sekarang macam kata 13 atau ada berapa gitu, banyak banget gitu. Ya, tapi Tuhan ciptain cuma laki-laki sama perempuan, nggak ada yang di antara itu. Bukan kayak spektrum color yang ada di antaranya, bukan. Cuma laki-laki sama perempuan doang. Ya. Firman-nya laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Nah, kata laki-laki di sini in English disebutnya sebagai man. Man beda sama boy. Walaupun dua-duanya kelaminnya laki-laki, pria. Tapi laki-laki di sini, man itu pria dewasa berarti. Nah, dewasa sedihnya nggak ada urusan sama umur. Ya, jadi walaupun umurnya kayaknya udah matang gitu ya, tapi kalau dia masih bocah ya masih bocah aja gitu. Ya, itu tuh masalah childishness, itu kan kekanak-kanakan, itu kan problem di dalam psikologi seseorang. Ya, ketidaksiapan dia untuk berkomitmen. Karena anak kecil, ya bocah laki-laki nggak paham apa itu komitmen. Sama kayak bocah perempuan. Komitmen itu cuma buat orang dewasa. Ya, makanya harus sudah dewasa. Dia bilang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Walaupun ini konteksnya pernikahan, tapi benar atau benar, pacaran ujungnya kan pernikahan. Pacaran bukan buat coba-coba, bukan buat main-main, bukan buat biar pernah, bukan kan? Tujuan pacaran pasti pernikahan. Nah, di Alkitab nggak ada ayat tentang pacaran, by the way. Nggak ada. Ya, ayat-ayatnya rata-rata tentang pernikahan, karena memang tujuan pacaran pun adalah pernikahan. Jadi kasarnya kalau dalam paling nggak 3 tahun ke depan belum ada rencana menikah, jangan pacaran. Buat apa? Ya, buat apa? Nggak ada tujuannya. Nah, itu yang yang pertama. Ya, seseorang ini the one dari Tuhan, atau bahkan kita the one dari Tuhan buat dia. Karena kan selalu gitu ya, kita selalu mesti berfokus menyadari bahwa bukan cuma mencari, tapi menjadi. Karena Tuhan, idenya adalah sederhana. Tuhan nggak akan percayakan anaknya ke yang bukan anaknya. Idenya adalah kita bukan hanya mencari, tapi juga menjadi. Are she or he the one? Am I the one? Kan gitu. Ya, 2 itu kriterianya. Kesiapan yang pertama bicara tentang cinta Tuhan, yang kedua udah dewasa. Ada 4 poin di situ.
Ya, secara garis besar tentang kesiapan ini. Yang pertama, karena dia cinta Tuhan, dia ini yang paling dia rindukan dalam hidup itu bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Ya, itu yang paling dia pengen. Jadi seperti Yesus. Ya, karena gini, dia bisa jadi agamanya Kristen, tapi apapun dan siapapun nggak bisa disebut Kristen kalau tujuannya bukan jadi seperti Kristus. Ya, kalau cuma jadi orang baik, server-server yang lain juga lagi pengen jadi orang baik. Gitu. Ini bukan tentang jadi baik doang, tapi tentang jadi serupa dengan Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Targetnya jadi seperti Kristus. Ya, yang kedua, yang udah siap adalah yang udah pulih dan dewasa dalam sisi emosional. Pulih dari apa? Macam-macam. Ya, ada masa lalu, trauma masa lalu, ada hubungan yang buruk di masa lalu. Udah bisa move on, mesti dewasa dalam sisi emosionalnya dia. Mungkin kurang kasih sayang atau segala macam, dia harus penuh dulu dalam Tuhan. Makanya cinta Tuhan itu nomor 1, tanda kesiapan. Ya, yang ketiga, mau berubah jadi lebih baik. Bedanya keserupaan dengan Kristus apa? Beda. Ya, kalau cuma berubah jadi lebih baik, sekali lagi, nggak harus Kristen. Artinya di sini dia harus belajar dari kesalahannya. Artinya kalau dia tahu ada sesuatu yang lemah dalam dia dan dia menyadarinya atau ditegur sama temannya atau siapapun, dia mau belajar untuk memperbaiki. Artinya dia mau belajar, tipe orang yang mau belajar, bukan orang yang kepala batu. Berapa orang selalu mesti terima gue apa adanya gitu, mentalnya begitu. Susah kalau kayak gitu, nggak akan ketemu karena itu namanya keras kepala. Ya, tapi hendaknya tiap orang ini selalu pengen jadi lebih baik. Selalu mau berubah untuk jadi lebih baik, belajar untuk jadi lebih baik. Ya, keep on learning, keep on growing. Dan hanya yang terus belajar dan bertumbuhlah yang akan berbuah. Kan gitu. Nah, buah itu yang bisa dinikmatin. Itu yang bikin kita atraktif, percayalah. Ya, nggak melulu harus tentang tampang, tapi kalau dia udah siap, orang yang udah siap itu selalu atraktif. Ya, karena namanya udah mapan. Mapan itu nggak ada urusan sama jumlah tabungan jumlah duit di tabungan, walaupun sedikit banyak harus ada kesiapan itu juga. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Yang keempat, kesiapan adalah are you the one, are he or she is the one for you. Yang keempat adalah sepadan memandang pacaran dan pernikahan. Konsepnya harus sama. Pacaran buat apa? Buat menikah. Pernikahan buat siapa? Buat bahagia? Salah. Pernikahan buat Kristus. Pernikahan itu buat memuliakan Tuhan. Bahagia itu bonus. Ya, kalau di situnya udah nggak nyambung, ya berarti nggak sepadan. Ya, kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket. Nggak usah dipaksain gitu. Ya, artinya kalau nggak bisa sepadan memandang, gitu ya, banyak visi dan misi yang nggak nyambung, banyak arti-arti atau penjelasan-penjelasan yang nggak nyambung, tujuan hidup yang nggak nyambung, belum siap berarti. Ya, itu K yang pertama. K yang kedua, namanya kekudusan. Itu K yang kedua. Oke. Kekudusan bicara tentang kita mengasihi, bukan memanfaatkan. Ciri-ciri gampangnya. Ya, karena dunia nggak bisa bedain lust sama love. Ya, kalau kita nonton nggak usah jauh-jauh dari drakor aja. Ya, atau aku lebih nikmatin sebenarnya Dracin. Bukan drama cinta, drama Cina. Kita di sini ngefans sama drama Cina. Dari aku dulu, dari zaman Ular Putih, ya, Tio Buki, sampai hari ini kita nontonnya kalau di sini drama Cina, aku sama istriku. Yang Korea aku nggak terlalu suka karena terlalu plastik. Sorry ya, terlalu plastik. Nanti maksudnya terlalu plastik ya. Semuanya operasian rata-rata. Nah, kalau yang drama Cina justru rata-rata masih asli. Mukanya unik-unik. Ya, karena emang Tuhan ciptain kita unik. Kenapa mesti jadi sama kan gitu ya? Kenapa mesti semua kayak Song Hye Kyo gitu mukanya? Ya, itu kayak yang IQ Jungkook itu, yang IQ-nya Jungkook itu loh. Ya, terus kenapa semuanya harus kayak gitu mukanya? Capek, nontonnya bosan, maksudnya kok kayak yang kemarin mukanya. Padahal yang main beda gitu. Ya, jadi kita lebih suka Dracin. Bukan hanya drama Cina, tapi drama cinta juga. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita nontonin gitu aja, nontonin TV atau film di mana-mana atau video klip deh, nggak usah jauh deh. Kita akan lihat dunia ini nggak bisa bedain love sama lust. Sama sekali nggak bisa bedain. Ya, padahal bedanya drastis sekali. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ya, di situ kecil banget. Kita mulai di ayat 4-nya. Jadi di situ tertulis mana sih ayat 4-nya?
Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong. Nah ini, tidak melakukan sopan. Ya artinya kalau lo diperlakukan nggak sopan, walaupun dia bilang dia sayang sama lo, berarti itu sebenarnya membuktikan sebaliknya. Dia justru jahat sama lo, karena dia memanfaatkan lo. Ya, kasih itu tidak melakukan yang nggak sopan. Kenapa? Karena kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini lawannya antara love sama lust. Ini pembedanya. Ya, lust itu cuma berpikir apa yang bisa gue dapat dari lo. Itu lust. Ya, nggak harus selalu seksual. Bentuknya apapun, bisa mungkin finansial. Kalau matre ya, tergantung apapun itu. Gue kalau jalan sama lu, pacaran sama lu, gue makan di mana ya? Ngerti ya maksudnya? Itu tuh pokoknya segala sesuatu yang self-centered itu masuk kategorinya itu bukan kasih. Karena kasih itu nggak mikirin apa yang bisa gue dapat dari lo. Kasih itu justru mikirin apa yang bisa gue kasih ke lo. Namanya aja kasih. Tentang memberi kan. Sangat berlawanan. Lust sama love sangat berlawanan. Tapi dunia ini nggak ngerti. Ya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kriteria kasih sejati itu seperti apa. Nah, kita baca pelan-pelannya kita tahu kita masih punya banyak PR, benar. Kita masih nggak sabaran, kadang-kadang pelit, benar ya. Suka cemburuan, ya kan? Parnoan bawaannya. Ya kan, suka nyombong, masih susah untuk mengampuni, ya. Terus sulit untuk sabar menanggung segala sesuatu, masih gampang on off gitu ya, kayak mut-mutan gitu. Nah kita tahu di situ bahwa waduh, kayaknya saya belum siap nih untuk mengasihi. Ya, karena mengasihi ini kekudusan tuh bicara tentang mengasihi, bukan manfaat. Nah aku tetap fokus di situ. Kenapa? Karena banyak dunia ini nggak pasti pacaran itu aneh bentuknya. Ya, bahkan bisa kalau kita dengar kisah-kisah gitu yang pacarannya nggak benar tuh bisa cowoknya biasanya rata-rata ngomong gitu kayak lu sayang nggak sama gua, sama ceweknya buktiin dong lu sayang sama gua. Ya, suruh kasih keperawanannya, suruh tidur sama dia loh. Justru cewek yang mesti ngomong kebalik kalau cowoknya ngomong gitu, justru bilang lu sayang nggak sama gua. Kalau lu sayang sama gua, lu nggak bakal nyuruh gua yang aneh-aneh. Lu nyuruh gua aneh-aneh itu tanda lu nggak sayang sama gua, lu memanfaatin gua, bukan mau mengasihi gua. Ya, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Pakai bahasa Indonesia masa kini. Lihat nih di sini unik nih. Ya kan karena gini, tiap budaya pasti tiap daerah punya budaya. Budaya itu yang membuat yang namanya sopan santun, yang namanya tidak sopan tuh bisa beda-beda. Ngerti ya? Kalau di Indonesia, mungkin di China juga agak mirip karena kita budaya ketimuran namanya, masih timur Asia. Ya, beda sama udah kalau Eropa dan segala macam, Amerika dan segala macam itu pasti pacaran udah nggak jelas deh. Ya udah lu make out di pinggir di taman juga orang nggak ada yang liatin. Kalau kita di sini cuman cium jidat ya kan mau berangkat kantor atau cium tangan aja dicie-ciein orang gitu, cie-cie norak gitu maksudnya. Karena kan beda culture ya. Kalau di sana mau kata orang mau ngapain juga bukan urusan orang, nggak ada yang cie-ciein orang gitu. Ya. Tapi gini di Alkitab dibilang bagus. Perlakukanlah, dibilang di sini di khususnya bagian B-nya. Wanita-wanita muda hendaklah engkau perlakukan sebagai adik dengan sikap yang murni. Artinya apa? Yang namanya nggak sopan itu adalah apapun yang kita nggak akan lakukan ke kakak atau adik kita. Itu masuk kategori nggak sopan. Ya, itu masuk kategori nggak sopan. Artinya sesuatu yang mestinya nggak dilakukan seperti itu. Ya, jadi pertanyaan yang kecil-kecil, remeh-remeh kayak boleh ciuman nggak, boleh pacaran, boleh pelukan nggak, boleh gandengan nggak. Pertanyaannya bukan boleh atau nggak, buat apa itu pertanyaannya. Ya, kalau karena gerakan-gerakan yang tadi bentuknya physical touch tadi malah membangkitkan hawa nafsu, bikin lu jadi nggak murni mengasihi pasangan lu, kenapa lu pilih untuk nggak lakukan itu? Ya dong, pilih aja untuk nggak lakukan itu, kan nggak harus gandengan ya. Nggak usah jauh deh, kita nggak ketemuan aja pakai Zoom bisa pacaran, bener? Ya dong, berarti kan nggak harus physical touch. Malah justru sekarang social distancing, bener ya? Nggak boleh deket-deket justru. Iya, betul. Karena apalagi kalau lagi tinggi. Artinya bisa kok sebenarnya kita tanpa perlu seperti dunia ini, seperti yang di drakor-drakor itu bisa kok sebenarnya. Ya artinya Alkitabnya masuk akal kok. Ya bisa banget. Dan kita harus menyadari itu. Ya itu yang kedua. Terus ada yang mau tambahin tentang kekudusan? Ya? Lanjut dulu aja, sayang. Lanjut dulu, oke. Nah yang terakhir, ini paling penting nih, kak ketiga yang menjadikannya 3.000 ya.
I love you 3.000, I love you 3.000. Kak yang terakhir adalah kejelasan. Ya artinya bukan coba-coba atau jalanin aja dulu. Nah salah satu buat gue yang sangat penting itu adalah tujuannya mesti kemana, mesti jelas. Benar ya? Kalau di Jakarta kita gini, gak usah jauh dari pacaran gitu. Soalnya ada loh orang yang pacaran ketika ditanya buat apa tujuannya, dia bilang jalanin aja dulu. Pengen tahu cocok apa enggak gitu. Lah, jadi pacaran jadi ajang coba-coba. Kan aneh. Seolah hidup itu segitu remehnya sampai buat coba-coba gitu. Ya kalau di Jakarta, Indonesia tuh ada iklan minyak angin. Dia bilang tagline itu gini, buat anak kok coba-coba. Nah gitu. Artinya kalau coba-coba itu kan berarti nggak serius. Namanya coba-coba. Coba aja dulu. Jalanin aja dulu tuh kayak gitu. Gini, kalau di Jakarta atau di Indonesia kita naik angkot aja tuh nanya dulu. Ya, sama sopirnya, "Bang, ini lewat sini nggak, Bang?" Gitu. Terus abangnya kalau jawabnya gini, "Oh, udah naik aja dulu, Neng." Ya kan, kita lihat aja, jalanin aja dulu. Ya kan, kita lihat nih, ntar lewat nggak? Kan gitu nggak mungkin. Kita nggak bakal naik karena nggak jelas gitu. Ini lewat sini nggak, Bang, tapinya? Nah, itu tuh, ya kejelasan itu. Sudah jelas tujuannya, ada 3 poin di situ tentang tujuan ini. Ya, nyambung dari 4 poin yang pertama di poin pertama tadi kalau teman-teman ingat. Ya. Nah, ini Kak yang terakhir tentang kejelasan, bukan kekudusan tuh sebenarnya. Enggak apa-apa. Dan nangkep ya ini poin Katia. Yang kelima adalah siap komitmen 100% untuk menikah. Karena pacaran tujuannya pernikahan. Jadi kalau sekali lagi belum ada dalam 3 tahun ke depan visi untuk menikah, nggak usah pacaran. Itu akan membuat kita nggak gini, pacaran itu kalau nggak bener arahnya nggak ada, itu bikin kita itu malah justru drag down. Bukan bikin kita jadi lebih bagus. Karena itu dia itu menyita perhatian, perasaan, dana, semuanya, konsentrasi, itu semua kesita kalau udah pacaran tuh. Ya, jadi kalau tujuannya nggak jelas, semua upaya tadi, semua pengorbanan tadi in vain, sia-sia, karena nggak ada tujuan. Ya, cuman kalau pacarannya udah jelas ada tujuannya, enak. Ya, nggak akan ribut-ribut hal yang nggak perlu. Ya, semuanya dikomunikasikan, semuanya kerjasama, itu kumpulin duit, kita mau merit 3 tahun lagi. Arahnya jelas. Orang selalu memperlakukan pacaran tuh kayak persahabatan, mempersamakan visi dan segala macam. Sebenarnya awal-awalnya persahabatan tuh yang mesti diperlama sebenarnya untuk mengenal pribadinya. Karena kalau orang lagi pacaran biasanya lagi pencitraan. Benar gak? Oh iya, tebar pesona ya, Kak. Iya, lagi in their best behavior biasanya. Karena lagi ada agenda untuk dapetin dia. Ngerti nggak maksudnya? Nah, nanti ketika udah nikah baru aslinya dibuka tuh. Ya kalau selama ini tahan napas, pas udah menikah baru kayak bisa gue buka. Kan gitu. Akhirnya kayak ternyata kan gitu selama ini kan. Ya. Jadi itu yang sering kali terjadi. Kita kurang bersahabat karena sebenarnya di persahabatan kita bisa kenal pribadinya kayak gimana. Ngambeknya kayak apa, marahnya kayak gimana, kalau dia lagi nggak sabar tuh seperti apa. Kenapa? Karena pas lagi jadi sahabat nggak punya agenda asmara di baliknya. Nggak ada udang di balik bakwan, jadi dia jadi dirinya sendiri. Di situ sebenarnya kita udah mesti scouting tuh ketika kita bersahabat. Kita mulai lihat nih nilainya nyambung nggak orang ini. Ya, kira-kira kalau pernah jadi panitia retret gitu ya, biasanya kan tidur bareng tuh di aula tuh rame-rame. Habis dekor gitu ya, kita denger tuh ngoroknya kayak apa. Ya. Kira-kira lu betah nggak sama ngorok ini seumur hidup lu gitu. Ngerti ya? Udah kebayang sampai jelek-jeleknya pas bangun tidur tuh kayak apa tampangnya, benernya belum ngapa-ngapain, belum didempul sana sini, belum make up maksudnya, belum pasang alis, belum apa-apa. Aslinya kita tahu kayak apa. Ya. Karena udah pernah berenang bareng dan segala macam. Atau bukan berenang bareng, kebanjiran bareng deh misalnya. Kehujanan gitu rame-rame itu udah pernah lihat, udah tahu. Ya, nah yang gitu-gitu sebenarnya di pacaran biasanya paling nggak kelihatan. Karena lagi pencitraan. Ya. Pacaran apa komitmen harus 100% untuk menikah, kan tujuannya pernikahan. Itu kejelasan namanya. Kalau pacaran yang nggak ada tujuan pernikahan berarti nggak jelas. Ya, yang keenam, kejelasan bicara sepakat visi dan tujuan hidup. Nah, kita ngomongin mesti yang berat-berat. Ya, obrolannya tuh mesti yang signifikan, bukan yang kayak kamu udah makan belum? Ya. Habis makan mules nggak? Ya. Kamu udah berak belum? Udah cebok belum? Maksudnya hal-hal yang nggak, maksudnya nanti kan pembahasannya basi gitu. Maksudnya hal-hal yang remeh. Ngomongin tuh yang susah gitu loh. Ya kamu tuh punya tujuan hidup tuh apa? Visi kamu tuh apa? Ya kamu kuliah sekarang ambil gini, emang mau jadi apa? Ya, nanti kalau menikah, apakah akan berubah? Ya kan? Atau kamu tetap jadi dokter misalnya.
Kan ada soalnya yang gitu kan. Ada yang ketika jadi tadi dokter di rumah sakit, akhirnya pas dia praktek di rumah sakit atau praktek di sekolah misalnya dokter gigi. Ketika dia menikah, dia nyesuaiin sama suaminya, akhirnya dia punya praktek pindah ke rumah misalnya. Nah itu kan yang gitu-gitu kan mesti diobrolin tuh. Jangan terberantem ketika udah kejadian, ngerti nggak? Ketika udah married, akhirnya jadi kayak loh, siapa yang nggak ada kesepakatan. Akhirnya ribut di hal-hal yang sebenarnya bisa diomongin dari awal, gitu. Yang bisa dicari tahu kejelasan dari awal. Nah yang terakhir adalah kedewasaan dalam mengelola keuangan. Ya karena sampai hari ini alasan perceraian nomor 1 itu masih finansial. Bukan karena nggak sayang, tapi cinta nggak bisa bayar listrik, teman-teman. Listrik bayarnya masih pakai duit, sedihnya belum bisa pakai doa. Ya, jadi kita mesti realistis. Artinya walaupun nggak selalu harus jadian sama yang kaya, tapi mesti sama yang punya planning, at least punya tabungan. Ya, meninggalkan ayah dan ibu bicara kemandirian. Kalau tabungannya masih pakai tabungan dia zaman SMP, ya kan, terus tanda tangannya masih tanda tangan mamanya, ya jangan. Maksudnya cari yang udah berani untuk oke, aku mau buka tabungan sendiri, ya kan, aku mau mulai kerja, aku mau mulai nabung untuk masa depan. Nah yang gitu-gitu. Ya nggak harus selalu yang kokai, karena yang kokai kalau duitnya duit orang tua juga, ngerti kan? Dia juga belum siap sama sekali. Belum siap sama sekali. Nah, jadi ini 3K itu. Mungkin di kejelasan dari sudut pandang perempuan bisa mungkin apa yang dicari dari laki-laki. Soalnya gini, kadang perempuan tuh kan nyari kepastian sama safety. Kadang dirasanya sama laki-lakinya ntar suka secara sembrono dikira tuh matre, ngerti gak? Karena nyari yang mapan gitu loh. Padahal kan banyak aspek, nggak harus itu. Gimana Beb? Kalau dari sudut pandang perempuan yang dicari tuh cowok tuh yang seperti gimana sih? Maksudnya kesiapan apa yang dicari, kejelasan apa yang dicari? Ya, pastinya suaraku juga sama seperti suara-suara wanita yang ada di sini ya. Kita tuh butuh banget yang namanya kejelasan. Dan di sini dibilang siap komitmen 100% untuk menikahkan. Kenapa harus ada angkanya di situ 100%? Karena beda angka kalau bukan 100, 99% aja. Nah, kita jadi tanya tuh, nah terus 1%-nya kemana? Ya kan? Karena kita tuh butuh kejelasan. Kalau kurang dari 100 artinya masih ada hal-hal lain yang dipertimbangkan untuk nggak serius tujuannya menikah. Nggak tahu apa tuh. Entah masih mau coba-coba kah, masih mau lihat-lihat yang lain kah. Dan itu harus dipastiin sih ketika pacaran, buat kamu, aku tuh satu-satunya nggak? Maksudnya satu-satunya wanita di hati kamu nggak? Gitu. Itu kalau dari sisi wanita ya, kita butuh kejelasan dari komitmen yang mencakup di dalamnya adalah kesetiaan, keseriusan gitu ya, dan sepakat visi dan tujuan hidup itu buat kita juga penting banget sih, apalagi kalau wanita-wanita Kristus ya. Kalau wanita di luar yang bukan anak-anak Tuhan, mungkin tujuan hidup ya sekedar kayak oke, supaya bahagia, supaya hidupnya nanti ke depan itu hidup mapan, nggak susah, hidup enak, nyaman gitu. Pasti yang dicari manusia pada umumnya kan kenyamanan. Nah, biasa wanita tuh bilangnya kayak soalnya udah nyaman. Nah, yang dicari kenyamanan nih biasanya wanita gitu. Tapi kalau buat wanita-wanita Kristus seharusnya lebih spesifik lagi sih. In the end kita mesti sadar tujuan hubungan ini bukan untuk diri kita sendiri. Itu kalau wanita Kristus yang sungguhan ya. Kita mesti tahu tujuan hidup aku adalah untuk memuliakan Tuhan, jadi kesenangannya Tuhan. Tujuan aku adalah Kristus, di mana Kristus udah turun ke dunia untuk menyelamatkan aku. Jadi tujuan dia datang ke dunia itu adalah buat aku, dan harusnya tujuan aku hidup, kita hidup, ya kebalikannya. Tujuan kita juga dia, untuk bisa sampai kepada kekasih jiwa kita yang sesungguhnya itu Tuhan sendiri gitu. Jadi tujuan hidup buat wanita-wanita Kristen mestinya itu adalah tujuannya mencapai pada Kristus tadi. In the end kita bersama Kristus selamanya, dan harusnya kita juga sepakat sama pasangan kita punya tujuan yang sama-sama mau menuju kepada Kristus. Terus kedewasaan dalam keuangan ya tadi udah disebut ya sama Pastor Kristo, ini bukan tentang karena kita matre gitu, tapi kita nggak pengen aja yang tadinya kita nggak punya masalah keuangan gitu ya, terus tiba-tiba karena kita pacaran sama kamu, terus malah jadi ada masalah baru gitu guys. Kan harusnya dunia aja tahu ya, ada lagunya kan, pacaran tuh harusnya jadi lebih baik. Jangan sampai pas lagi pacaran yang tadinya serius sama Tuhan, tapi malah jadi mundur gitu, terus malah bermasalah banyak hal. Nah itu harus dipertanyakan lagi sih, beneran nggak ini mau dilanjutkan? Karena kita kan butuh kejelasan yang pasti ya, itu guys.
Itu sih paling 3K-nya, ada berapa ayat di situ ya, bisa dilihat. Matius 6:33 bicara gini, karena pacaran, asmara gitu, dan bahkan pernikahan melibatkan dua pribadi. Masing-masing harus punya visi yang jelas untuk hidupnya, personal, bukan barengan. Barengan yang pertama adalah masing-masing harus tahu mana yang terutama dalam hidup mereka, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan yang lain itu tambahan. Ya jangan sampai yang utama cuan. Ya Tuhan nomor 2, itu ngaco. Ya di sini lagi berantakan robot trading di Indonesia. Ya cuan tuh. Tadinya pada pamer-pamer Lamborghini dan segala macam, habis itu pada kabur semua sekarang pada kemana? Atas-atasnya. Ya kenapa? Karena emang nggak pernah kita nggak pernah suruh kita mengejar yang dunia ini kejar. Kita harus mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, itu jadi fokus masing-masing kita. Nah ketika kita bersatu, fokus bersama juga sama. Yang bikin Bahkan bukan mengejar jodoh ya, bukan mengejar pasangan hidup. Bukan. Nah, karena tujuannya sama, kita mulai dari titik yang berbeda pun, seberbeda apapun. Gini, gue sama istri gue kan beda banget. Ya, dalam segala hal beda. Ya, warna kulit beda, rasnya beda, kelaminnya beda, jenis musik seleranya lain, fashionnya jauh beda. Ya, tapi kenapa kita bisa nyambung? Karena kita punya kesamaan. Masing-masing kita ini mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ketika pas ngobrol, nyambung. Kamu juga ke situ ya? Ya udah kita jalan bareng yuk. Yang bikin bisa bareng kan karena dua-duanya mau ke situ, benar nggak? Walaupun tadinya dari arah yang sangat berbeda, titiknya mulainya bisa nggak sama. Tapi ketika jalan, di tengah jalan, terus ketemu bareng, lama-lama ngobrol. Bener nggak kalau kita naik angkot atau apa sama satu orang yang semuanya udah turun, tiba-tiba ada dia nih. Gue akan punya kecenderungan tuh terakhir ngobrol sama yang terakhir di situ. Nanya, mana emang mas? Gitu. Gue biasanya ngobrol sama orang yang terakhir di angkutan umum itu. Oh, saya turun di sini. Mas di mana? Oh, saya juga di situ. Makanya, oh ya udah kita berarti sampai ngerti kan. Nah, di situ jadi banyak ngobrol tuh karena sama tujuannya. Tiba-tiba ada kesamaan tujuan. Ya, dan kesamaan tujuan ini yang pertama memikat karena tahu nih kita satu visi. Gitu ya. Kita nih tujuan personal kita nih sama bisa jadi tujuan bareng bersama gitu. Akhirnya, lu ke situ juga, ya udah kita jalan bareng mau nggak gitu. Seumur hidup kan gitu, ya kan? Itu namanya jodoh. Itu namanya yang dari Tuhan karena fokusnya itu Tuhan, bukan yang lain-lain. Yang lainnya tambahan. Ya, nyari duit, kebahagiaan, semuanya bonus. Ya, kekudusan itu fokus, bahagia itu bonus. Ya, kalau ada pernah baca buku bagus tentang judulnya Secret Marriage. Aku beli bukunya itu. Nah, penulisnya namanya Gary Thomas, itu nulis juga judulnya Secret Search. Kalau teman-teman pernah tahu. Itu buku bagus. Bisa dicari. Yang single-single, cari di bukunya. Secret Search, pencarian yang kudus. Itu bagus banget. Aku beli Secret Marriage karena tagline-nya keren. Ya, what if God designed marriage more to make you holy than to make you happy? Langsung gue beli karena aneh. Bagaimana kalau ternyata Tuhan mendesain pernikahan lebih untuk menguduskanmu daripada untuk membuatmu bahagia? Menggelitik banget ya pertanyaannya. Kita kan selama ini taunya kan merit orang rata-rata gitu. Kenapa sih mau merit? Karena saya berhak bahagia, Pak. Kan gitu. Alasan-alasan yang apa sih gitu, biasa aja gitu. Tapi ini aneh. Makanya gue beli bukunya ternyata powerful. Sampai hari ini kayak aku selalu rekomendasi salah satunya buku yang ditulis sama penulis yang sama. Judulnya Pencarian yang Kudus. Nah, ini tentang tujuan personal, kejelasan. Karena visinya untuk yang terutama dalam hidupnya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, berikutnya Amsal 27:17 bicara tentang tahu nih bahwa semua hubungan khususnya asmara. Ya, ini adalah tentang kita ini jadi semakin tajam, semakin baik. Ya. Dan kita ini saling memproses, jadi kayak sparring partner sebenarnya. Sparring partner. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena kehendak Tuhan adalah apa? Pengudusanmu. Sekali lagi, bukan kebahagiaan, itu bonus. Pengudusan itu yang akan jadi fokus. Ya, dan tentunya Maleakhi 2:15. Tujuan dari persatuan dua insan, laki-laki dan perempuan, sesama anak Tuhan adalah keturunan ilahi di situ. Kalau teman-teman baca. Ya kemarin baru banget kemarin nih. Kita kan tiap Jumat malam ada persekutuan pasutri setiap 9:30 malam. Yang ikut salah satunya ada dari Jepang. Itu beda berapa jam. Kita tadi malam sampai 2:30 Jepang. Gila, dan mereka masih nyimak. Gokil banget. Nah, kita ngebahas hal yang ini. Ternyata pernikahan salah satu tujuan utamanya adalah membuat yang menikah ini benar-benar jadi anak Tuhan. Ya, jadi keturunan ilahi di sini nggak melulu bicara tentang punya anak. Kalaupun belum punya anak, dua anak Tuhan ini akan saling bergesekan sampai kudus.
Karena tujuan dipersatukan tuh itu kayak jadi sparring partner dalam pengudusan. Cing, 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 cing. Kayak besi sama besi, atau besi sama pedang, dua-duanya nggak usah jauh, bukan pedangnya doang tambah tajam, besinya aja bisa tajam kalau kita pegang. Yang buat ngasah. Ya. Dan ini kejelasan namanya. Tujuannya mesti jelas. Dan ini ngejawab pertanyaan tadi. Dan pertanyaan lainnya sebenarnya kesini semua ketiga kak tadi. Ya, dan ini aja materi kita malam ini. Jadi habis ini kita ngobrol. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin, yang dipenasaranin, ada istriku juga, jadi dari sudut pandang perempuan. Ya, karena saya nggak pernah jadi perempuan. Ya. Soalnya gitu, ada yang DM waktu zaman masih pacaran dulu sama istriku kan. Di Twitter dulu, masih zaman Twitter. Dia curhat, saya kasih nasihat dong, berdasarkan firman Tuhan. Nggak seneng dia sama nasihat saya. Terus dia bilang kayak gini, ya pastor enak ngomong gitu. Pastor kan nggak tahu rasa jadi perempuan. Lah, emang nggak tahu. Gue laki dari gue lahir. Aneh-aneh aja, siapa suruh lu DM gue? Kenapa nggak DM yang perempuan? Aneh aja lu, bener gak? Makanya kalau sekarang aku dari awal, biasanya kalau ada yang mau sharing, pastor saya mau sharing tentang relationship atau tentang teologi, saya bilang. Kalau teologi saya jabanin, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai relationship, mulai kehidupan, DM istriku ya. Gitu. Karena saya nggak pernah jadi perempuan. Dari dulu, kita nggak percaya reinkarnasi. Jadi di kehidupan sebelumnya, saya ini bukan perempuan. Dan di kehidupan selanjutnya, saya bukan musang. Saya ini masih laki, ngerti kan? Nggak, saya cuma hidup cuma sekali. Pastor nggak tahu rasanya jadi perempuan, emang nggak tahu. Aneh-aneh aja. Ya, makanya ini ada istriku malam ini, jadi pertanyaan-pertanyaan yang perempuan bisa langsung dijawab sama perempuan yang kompeten untuk menjawabnya, bener ya? Silakan ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Kak Kristo dan Cilaf buat presentasinya dan insight-insight-nya yang saya sendiri juga baru pertama kali dengar nih ya, menarik banget ya. Jadi selama 10 menit ke depan kita akan masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman di sini atau Mimi udah terima chat dari teman-teman yang lain, mungkin boleh disampaikan juga ke sini. Ya, thank you, Dok. Makasih Kak Kristo sama Cilov. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan, karena ada beberapa sih ya yang masuk ya. Pengen dong tahu Kak Kristo sama Cilov itu kesaksian hidupnya. Kok bisa tahu kalau Cilov ini the one buat Kak Kristo the one buat Cilov. Itu gimana sih? Gitu. Boleh dong di-share sedikit. Mendingan gue kirim link. Oke. Nah, kesaksian kita itu panjang, jadi satu podcast sendiri di gereja namanya GKRI Diaspora. Nanti aku kirim link di sini, aku cari dulu ya. Mendingan waktu yang ada nih kita pakai buat tanya jawab teman-teman sini. Karena tanya jawab aja itu panjang biasanya. Percaya deh. Kalau benar-benar berjalan dinamis dan semuanya mau nanya itu bisa sejam sendiri. Jadi aku cari linknya sambil teman-teman nanya ya. Jadi intinya kesaksian hidup kita adalah jadi bukti nyata ketika kita lagi fokus sama Tuhan, ternyata Tuhan malah menyediakan pasangan hidup di waktu yang kita nggak pernah duga. Gitu. Jadi bukan kita yang cari-cari sendiri, tapi benar-benar kita tuh melakukan yang tadi tanpa sadar melakukan ayat Matius 6:33 tadi. Kita menyadari betul kasih Tuhan sehingga kita kayak rindu banget untuk melayani Tuhan dengan segenap hidup. Jadi lagi fokus banget gimana pengen melayani Tuhan. Terus ternyata saat itulah terkata Tuhan itu waktu yang tepat untuk kita bisa kenal kayak gitu. Dan aku sih percayanya semakin setiap kita itu punya hubungan yang pribadi sama Tuhan, kita pasti akan lebih peka lagi. Apakah dia yang tepat untukku, apakah is she or is he the one, itu berdasarkan hubungan kita sama Tuhan masing-masing, dan itu nggak bisa dipatokin kayak, itu Kak Kristo sama kalau V aja bisa gitu, kita juga bisa deh kalau gitu, padahal kan setiap cerita cinta orang beda-beda ya, jadi kita nggak bisa kisah seseorang tuh kita patokin, kayak misalnya gini, aku sama Kak Kristo kan beda ras banget ya. Aku Chinese, Kak Kristo pribumi gitu. Tapi nggak semuanya juga bisa in the end sama kayak kita gitu. Akhirnya berhasil. Karena kan melalui berbagai rintangan, entah dari orang tua, entah dari keluarga gitu. Dan balik lagi semuanya serahkan kepada Tuhan. Cerita cinta kita tuh beda-beda. Tapi yang pasti kita punya Tuhan yang sama. Bapak yang sama. Yang merangkai semuanya kisah kita. Itu semua terindah di tangannya Dia. Jadi kalau kita mau mengenali siapa ya pasangan kita, ya udah kita dekat aja sama Tuhan, dekat sama hatinya Tuhan, sampai kita bisa tahu ada siapa sih di hatinya Tuhan, ada anak Tuhan siapa lagi yang diperuntukkan buat kita, dan itu ada di hatinya Tuhan. Oke, Beb. Ya, ini di sini kesaksian kita panjang.
Sekalian kalau lu penasaran gue bisa jadi pendeta kayak gimana, itu sekalian di situ soalnya. Jadi semuanya tuh, karena orang pasti bingung, maksudnya gue nih nggak sekolah Alkitab soalnya. Jadi orang akan bingung. Orang-orang pelayanan sekarang juga bingung, nih anak dari mana, maksudnya tiba-tiba muncul terus jadi pendeta dan lumayan viral kan gitu ya, banyak followernya. Banyak yang mengira saya tuh jadi pendeta gara-gara sering posting di IG. Bukan, saya udah pendeta sebelum main IG. Oke. Kemudian kebetulan saya main IG aja. Saya sering bikin quotes ya, itu pendeta jadi-jadian namanya. Soalnya ada 2 pendeta keluaran sama pendeta keluaran. Nah, keluaran itu hasil sekolah Alkitab. Kejadian itu bukan jadi-jadian loh, kejadian itu jadi pendeta. Di tengah jalan Tuhan panggil untuk jadi pendeta. Nah, itu panggilan saya. Jadi di kisah ini, di video yang kayak lumayan hampir sejam ya kayaknya waktu itu. Nah, itu ada panggilan aku juga, terus juga kita bertemu dan semuanya itu asmara. Gimana terjadinya dan pelayanan bareng sampai hari ini, pernikahan sedikit banyak ada. Jadi kalau mau kenal kita lebih dalam, ambil waktu aja untuk iseng-iseng lah ngeliat. Nanti kita ketemu di gereja ya. Ya. Jadi kalian udah tepat nih di komunitas rohani. Itu adalah benar-benar tempat yang terbaik sih kalau Nyari kata jarum Kristo. di tumpukan jarum. Iya, nyari jarum jangan di tumpukan jerami tapi di tumpukan jarum dong. Iya, betul. Yes. Betul. Oke. Ya, teman-teman boleh nanti ya kalau misalnya memang punya kesempatan untuk pengen kenal Kak Kristo sama Cilov lebih lagi, boleh buka YouTube-nya tadi itu. Nah, di situ full kesaksiannya. Oke, terima kasih Kak Kristo Cilov. Ini tadi ada pertanyaan satu dari saudari kita Aling, saya bacakan ya. Terkadang kita merasakan pada titik jenuh menanti pasangan hidup yang nggak tiba-tiba. Ya, kadang kita capek nih gitu loh menunggu pasangan hidup nih di usia kita yang sudah seperti ini gitu ya. Terus bagaimana sikap kita selain bersabar? Apakah benar Tuhan pasti kasih pasangan hidup itu kelak untuk kita atau enggak? Gimana, Beb? Aku dulu apa kamu dulu? Hah? Aku dulu. Kamu dulu aja boleh. Iya. Oke, ya. Kalau dari saya pribadi, kita ini harus belajar untuk nggak sibuk menanti sebenarnya. Oke, aku dapat pewahyuan ini atau rema ini dari ketika Yesus mau naik ke sorga. Ketika dia mau naik ke sorga, di Korintus Kisah Rasul 1 ayat 6, naik ke sorga nih, ngomongin Roh Kudus, terus tiba-tiba pas dia mau naik ke sorga ada yang nanya. Mereka di situ semua bertanya-tanya. Dia bilang, kok udah mau naik aja Mesias? Mesias itu kan memerdekakan dari penjajahan. Kita masih dijajah Roma nih, kira-kira kapan kita merdekanya? Jangan pergi dulu kan gitu. Ngerti gak? Pertanyaan itu sama. Kira-kira kapan nih gue ketemu pasangan hidup gue? Atau pertanyaan saya deh, akhir tahun kemarin. Ini corona sampai kapan ya? Gitu loh. Ngerti kan? Pertanyaan-pertanyaan sampai kapan? Jawabannya itu nyebelin dari Tuhan. Kenapa? Karena jawabannya apa? None of your business. Itu jawabannya. Kamu nggak perlu tahu masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kedaulatannya. Tapi apa? Kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Jadi dalam hidup, jujur lebih nikmatin hidup ketika kita nggak fokus. Ngerti kan? Sibuk menanti yang kita yang belum tentu. Aku nggak bilang belum tentu karena gini loh. Bisa aja Tuhan pengen kita single. Bisa loh. Bisa banget. Kenapa Rasul Paulus single? Yesus juga. Artinya apa? Single itu, jomblo itu nggak dosa, teman-teman. Ya. Ayat tidak baik manusia seorang diri itu bukan tentang ayat buat jomblo. Bukan. Itu ayat tentang jangan sampai nggak punya komunitas. Itu maksudnya. Ya udah jomblo, nggak punya komunitas, hidup lagi. Maksudnya nggak boleh. Kita harus ada support system, harus ada teman, sahabat. Nggak boleh sendirian, karena sendirian tuh bahaya. Sendirian yang bikin kita tadi jadi, aduh Tuhan kapan ya? Kan tuh sendirian tuh. Tapi kalau orang sibuk sama komunitas, sibuk membangun diri, sibuk melayani, dia nggak akan terlalu fokus di situ. Ya, nggak ada yang lebih gini, nggak ada yang lebih bikin ilfil sebenarnya ya daripada orang yang hidupnya itu kayak temennya Winnie the Pooh, namanya Eeyore. Kayak hidupnya itu gloomy itu kayak males, kapan sih ketemu pasangan hidup, gue udah umur segini. Orangnya nggak bersemangat, ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau kita ngelihat yang single mungkin umurnya udah tinggi, tapi orangnya bersemangat. Nah, yang kayak gini-gini tuh pasti masih menyala sampai umur berapa juga. Bener deh. Ya, kita punya kesaksian ya aku nggak bikin kesaksian. Karena gini, kalau berkaitan dengan single atau pasangan gini, kalau dikasih kesaksian kadang malah jadi kayak intimidasi. Jangan terbalik. Ini bukan intimidasi. Gue cuma pengen nyeritain doang. Kalau emang Tuhan pengen mempertemukan kita, dia akan pertemukan kita di umur berapapun. Ya, amin.
Ya, tapi kalau emang Tuhan pengen kita sendiri, pastikan sendirinya kita ini maksimal. Nah, ini yang kurang populer. Ya, kalau udah mulai Februari, biasanya yang jomblo-jomblo mulai bete. Bisa nggak sih skip aja bulannya gitu. Tiap minggu ntar khotbahnya pasti ayatnya tidak baik manusia seorang diri. Kan gitu. Ini bukan bulan yang gue banget nih. Bisa nggak di skip langsung Maret? Kan gitu. Ngerti ya? Jadi bawaannya tersinggung yang jomblo-jomblo gitu. Males kalau ngomongin ginian. Artinya apa sebenarnya? Kita harus manfaatin ketika jomblonya kita dulu. Ya, kalau orang jomblonya aja nggak jelas, apalagi pacarannya. Pacaran tuh sebenarnya punya kecenderungan, kalau nggak sungguh-sungguh ya, bisa bikin orang tuh turun. Bener, menarik dia turun. Bayangin kalau dia udah dari singlenya aja udah nggak berkualitas, pas pacaran makin parah dia. Ya, jadi aku dari ayat itu aku belajar untuk nggak terlalu berfokus sama bertanya kapan dan menanti kapan sampai lemes kayak tadi dibilang gitu ya. Udah jadi nggak bersemangat karena udah kelamaan berdoa puasa sampai kena tipes, kelamaan puasa nggak datang sampai ini kan sampai rambutnya rontok sampai aduh Tuhan kapan gitu. Kata Tuhan jawabannya bukan urusan kamu tuh sibuk, ayo jadi saksi, kamu tuh udah terima kuasa, kamu itu sibuk pelayani saya, kamu itu sibuk memperbaiki kualitas hidupmu, belajar terus berkarya. Orang-orang yang kayak gitu walaupun sendiri malah diperebutkan. Kenapa? Karena pasti akan magnetik. Aku bilangnya orang-orang itu tuh magnetik, menarik. Ya, menarik karena walaupun dia sendiri, dia bersemangat sekali. Nah, orang-orang kayak gini nih kayaknya kalau dijadiin suami atau istri nih, asik nih rumah tangga kita gitu. Karena orangnya lively bahasanya. Ya, dipenuhi kehidupan. Bersemangat. Gitu loh. Ya. Karena memang kalau menanti nggak pernah enak ya, penantian itu paling nggak enak pastinya. Makanya jangan menanti karena satu fokus untuk pasangan hidup gitu. Menantilah yang tadi, jika kuasa itu turun, kau akan menjadi saksiku. Fokusnya kita hidup, memenuhi hidup tuh buat maksimal, jadi saksi Kristus, bersinar. Kita kan garam dan terang, nggak perlu kita yang menjadi terang dibuat-buat, karena memang pelita itu kita sendiri, terang itu kita, tinggal kita sadari kita adalah pelita dan bersinarlah gitu. Dan orang-orang yang bersinar artinya fokus sama Tuhan, terus mengejar keserupaan sama Kristus, memperbaiki diri, memperbaiki karakter, dan bersemangat tadi, pasti akan menarik kok. Itulah yang menarik orang-orang di sekitar, tapi fokus kita udah Kristus gitu, selama kita fokusnya masih pasangan hidup, karena Tuhan baik dan Tuhan sayang, mungkin karena itu Tuhan nggak mengizinkan dulu itu jadi saat yang tepat untuk kita bertemu. Karena kitanya belum siap. Percayalah kalau yang terutama buat kita itu belum Tuhan, yang lainnya pasti jadi berhala. Makanya Tuhan pengen supaya kita tuh menyadari dulu di tengah kesinggelan kita, buat kita Tuhan Yesus tuh yang terutama. Buat kita kekasih jiwaku yang terutama itu Tuhan Yesus. Mau ada pasangan hidup, physically atau enggak peduli. Emang buat aku kekasih jiwaku Tuhan Yesus, dan itu cukup untuk jadi kebahagiaan aku di keseharian aku. Dan ketika fokusnya itu, percayalah hidup kita jadi berwarna, hidup kita berarti, hidup kita happy, dan ketika kita semangat menjalani hidup, pasti akan menarik buat orang lain. Itu sih yang bisa kita bagikan, karena bukannya kita di sini udah bisa ngomong kayak gini karena kita udah berumah tangga, kita pun pernah mengalami yang namanya masa singleness tadi. Ya. Dan kalau mau tahu ya, gue tuh karena waktu itu kan gue pacaran cuma 2 kali. Yang pertama berantakan. Nah, yang kedua sama istri gue. Jadi karena pacaran gue yang berantakan waktu lalu, ketika gue dibuat putus sama Tuhan, gue tuh kayak mau bayar dosa-dosa gue dengan mau hidup buat Tuhan doang. Gue tuh sempat mikir untuk nggak mikirin lagi untuk asmara. Gue fokus karena gue udah bikin salah banyak banget sama Tuhan. Ya, gue udah bikin salah banyak banget sama Tuhan. Jadi gue lagi fokus untuk single justru, lagi mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dia juga sama ternyata. Ya, dia putus sama mantannya, istri gue. Terus dia juga lagi mau fokus sama Tuhan. Jadi dua-duanya lagi nggak nyari sebenarnya, sama sekali nggak nyari. Dua-dua lagi mau fokus sama Tuhan, dan itu ternyata di momen itu Tuhan pertemukan kami. Makanya temenannya sampai 2 tahun ya, karena kita bukan lagi cari pacar. Karena nggak nyari pacar gitu dari awal, walaupun dia cantik ya. Maksudnya secara fisikal cantik dan siapapun pasti naksir sama dia sejujurnya. Ya termasuk gue, gitu loh. Cuman 2 tahun itu adalah tanda bahwa kita ini nggak langsung menuju asmara. Gue juga nggak fokus ke situ. Ya walaupun secara fisikal buat laki-laki gitu, buat dia perempuan, gue laki-laki dan cantik, buat gue langsung gampang untuk gue naksir. Tapi gue nggak ikutin itu dulu karena gue tahu gue mau fokus sama Tuhan dulu nih.
gue udah pernah bikin salah. Ya gue nggak mau fokus ini dulu. 2 tahun akhirnya udah temenan dan segala macam. Nah, yang bikin aku bilang tadi, yang bikin dia atraktif adalah bukan hanya karena kecantikannya. Karena kecantikan one day pasti akan sirna, pelan-pelan pasti luntur. Ya kan, sepanjang umur dan segala macam ya dong, pasti. Ya kan? Pasti kayak gitu. Dari seksi habis sampai habis seksinya, bener kan? Itu hidup kan udah jalan seperti itu. Ya. Semuanya laki-laki dan perempuan sama. Makin lama makin tua udah pasti. Ya. Jadi yang dari awal mungkin gue menarik karena orangnya itu lively. Orangnya itu sangat bersemangat. Dia itu pelayan Tuhan yang bersemangat, nari, guru sekolah minggu. Waduh, guru sekolah minggu tuh selalu bikin gue kelepek-kelepek. Kenapa? Karena anak orangnya dijagain apalagi anak sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Dia tuh semangat banget. Itu perlakuan anak dia loh. Semangat banget. Kayak, gini loh. Gue ngebayangin kalau anak gue gimana ya. Ngerti kan? Gue mungkin dosa hukum ke-10 kali mengingini anak orang gitu kan. Walaupun dia belum ada yang punya gitu. Maksudnya, tapi yang punya bapak ibunya. Cuman, gue ngebayang gitu. Maksudnya, ini gila anak orang aja segini banget dijagain sama dia. Ini kalau anak sendiri gimana gitu. Jadi yang bikin attracted gue tuh bener-bener itu karena itu, terus karena dia sayang banget sama adik-adiknya, dia sayang banget sama papa maminya. Buat gue yang gitu-gitu tuh magnet, tau gak? Bukan hanya karena cantiknya bonus. Ya. Cuman kecantikan yang tadi, yang jarang lu temuin. Biasanya gitu kan, kadang cantik, tapi akhirnya pas ngomong sama mamanya kayak, hah, Naomi, gue di sini ngomong sama, gimana mau naksir siapa tadi? Oh itu tadi mami, hah? Ngomong sama maminya gitu, kayak orang ngajak berantem. Ngerti kan? Gue nggak bisa jatuh cinta sama orang yang nggak mengasihi keluarganya sendiri, nggak menghormati orang tuanya sendiri. Ya yang mau diajakin dalam tanda kutip ya, yang mau diajakin backstreet. Orang yang mau diajak backstreet artinya dia nggak menghargai orang tuanya sendiri. Itu tuh tanda-tanda udah. Ya, sulit tuh pasti nanti akan, misalnya perempuan nih mau diajakin backstreet, biasanya dia juga nanti susah tunduk sama suaminya. Karena sama orang tuanya pun dia juga nggak hormat. Itu tuh udah tanda-tanda dia jangan mau deh. Yang kalau diajakin diam-diam, diajakin di bawah meja gitu ya, kawin kontrak atau yang aneh-aneh gitu, jangan mau. Sama kalau yang mau diajak aneh-aneh jangan mau, berarti dia aneh, ngerti nggak? Carinya tuh yang lurus-lurus aja. Ya carinya yang jelas-jelas gitu loh. Ya, itu sorry agak kemana-mana, tapi aku ngerasa perlu ngingetin itu. Itu sih paling. Wah, luar biasa nih. Pertanyaan cuma satu, tapi jawabannya menjawab banyak pertanyaan lainnya. Langsung ludes semua pertanyaan dari teman-teman. Dijawab oleh Kak Kristo dan Cilok dalam satu kali jalan. Abi, apa masih di sana? Mungkin ada yang lain yang teman-teman sempat tanya lagi? Iya, ini ada beberapa, Dok. Oke, mungkin boleh dipilih 1 atau 2 lagi ya. Masih oke ya, Kak Kristo sama Cilok ya, buat menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Oke, saya bacakan lagi. Ada pertanyaan nih, gini pertanyaannya. Gimana biar menyadari kalau diri ini kesepian atau enggak? Kadang kan kita udah berasa oke nih, tapi tanpa sadar apa yang kita katakan itu bentuk dari kesepian kita. Gitu. Nah, kadang-kala kita merasa kita udah oke, tapi ternyata dari setiap perkataan kita itu menggambarkan kesepian kita. Jadi sebetulnya kita oke apa enggak sih gitu loh. Nah itu bagaimana kita bisa tahu itu gitu kan? Tahu nih, aku dulu apa kamu mau? Kamu dulu, Beb. Ini ada Dustin, aku jadi nggak konsen. Dustin, ada sama Miss Dian. Iya, ada sama Miss Dian. Halo, Dustin. Hai, Dia kayaknya Dustin soalnya di sekolah. Jadi tahu yang kesepian apa kagak kelihatan dari ke HBL-an. HBL tuh haus belayan. Kalau ngeliat orang pacaran bawaannya ngiri gitu ya, jadi bete, nah itu kesepian tuh. Oke? Orang kalau nggak kesepian, lihat orang pacaran mau peluk-pelukan ngapain, bodo amat, karena nggak kesepian. Gue santai-santai aja. Kalau dikasih sama Tuhan, puji Tuhan. Kalau nggak ya udah, gue mau fokus sama Tuhan kan gitu. Ya ciri-ciri kesepian apa enggak kelihatan dari situ. Kalau lihat orang pacaran, lu bete nggak? Kalau lu bete, kadang orang suka ngomong gitu kan, hargain dong yang jomblo, suka gitu kan, suka ngomong gitu. Nah itu kesepian tuh pasti. Ya, itu tuh udah kasihan banget deh orang kayak gitu. Lah orang pacaran lagi, lu ngapain ikut-ikut orang pacaran sih, aneh. Emang ada yang mau jadi nyamuk kan? Atau misalnya temannya udah satu-satu merit gitu kan, ada rasa, aduh ketar-ketir gitu kan, dan itu mungkin tanda juga kali ya kita jadi ada perlombaan yang tidak terlihat, padahal hidup itu bukan untuk perlombaan di bidang itu, tapi pertandingan iman yang harus diwajibkan buat kita kan bukan pertandingan dunia seperti itu ya. Iya. Itu sih paling di security tadi, maksudnya bisa nggak bersuka cita atau lo bawaannya jadi down, nggak ngeliat orang di mesra atau apa gitu, itu justru tanda kesepian sih. Kalau kesepian pasti santai-santai aja.
Ya, benar-benar bisa terfokus sama kerjaan, bisa fokus sama pelayanan, bisa fokus sama Tuhan. Dan justru yang tadi aku bilang kan, kita dipertemukan pun aku sama istri ketika kita lagi fokus sama Tuhan. Ya, nggak terlalu lagi nggak haus belayan gitu. Kita tuh mesti benar-benar yang namanya kesepian kan penuh di dalam Tuhan. Jadi yang pertama sadari dulu kita tuh sangat disayang. Yang pertama sama Tuhan dong pastinya ya. Dan itu harusnya kasihnya Tuhan itu membuat kita tuh overwhelmed gitu. Nggak butuh lagi kasih sayang sama manusia lain karena buat kita udah dipenuhi, dihujani, dibanjiri sama kasih Tuhan dan itu cukup banget. Dan sadarilah kita udah dikasihi oleh banyak orang sebenarnya. Ada keluarga pastinya yang mengasihi kita, ada teman-teman support system kita yang baik itu mengasihi kita. Makanya nggak baik kita tuh seorang diri harus punya support system. Kalau mungkin di keluarganya nggak punya, ya udah kita bersyukur anak-anak Tuhan punya keluarga Kristus, keluarga rohani. Mungkin CCF ini adalah keluarga rohani kita ya kan. Kita nggak pernah sendirian, sadari itu. Ketika kita sadar itu, kita artinya nggak kesepian. Kita bahagia dengan hidup kita, dengan Tuhan yang selalu bersama kita, dengan semua orang di sekitar kita yang sayang sama kita. Sadari itu deh. Kita pasti nggak akan merasa kesepian. Orang kalau kesepian dapat dikasih pasangan hidup, bahaya. Punya kecenderungan bucinnya itu kemungkinan sangat tinggi. Ya, bucin itu budak cinta. Teman-teman, satu-satunya yang boleh kita bucin itu cuma sama Tuhan. Karena kita memang hamba Tuhan. Kita ini hamba Kristus, kita budak Kristus. Doulos. Oke, kita nggak boleh jadi budak satu orang pun. Ya, gue nggak pernah bahkan menganggap diriku budak dari istri gue, pun istri gue nggak pernah gue anggap jadi budak juga. Kita nggak pernah bucin-bucinan. Oke, kita bucinnya cuma sama Tuhan. Kita tahu kita ini rekan pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Kita rekan. Jadi kayak teman kerja gitu bahasanya ya. Cuman teman kerja yang ada asmara di dalamnya gitu loh. Kita ini sesama hamba soalnya. Ya, jadi nggak ada yang ngebucin satu sama lain. Lu jadi majikan, gue jadi budak kan gitu. Ya, kalau bucin kan berarti satunya majikan ya, bener ya? Betul. Satunya jadi budak kan gitu ya. Nah, ketika orang kesepian tuh bahaya banget jadi bucin. Kalau orang udah bucin, aduh, bisa disuruh ngapain aja dan itu kasihan melihat orang yang dikerjain gitu. Ya, dan kita kan nggak mau yang nggak ada satupun di sini yang pengen jadi bucin. Makanya tolak ukurnya pastikan kita tidak kesepian, bukan berangkat dari kesepian memulai hubungan ini. Berangkat dari kesiapan. Ya. Kesiapan artinya gini, kalau lu nggak mau sama gue, ya udah, gue tetap bisa hidup gitu. Artinya nggak bisa kayak gue nggak mau, gue maunya sama lu. Kalau nggak sama lu, gue mati aja deh. Nah yang gitu kan bahaya. Jadi karena kesiapan bukan karena kesepian ya Kak Kristo dan Cilaf ya. Oke, mungkin Abi kita buka satu pertanyaan terakhir kali ya karena ada keterbatasan waktu juga. Siapa tahu masih ada satu lagi. Satu lagi ya, saya bacakan Kak Kris sama Cilaf. Pertanyaannya begini. Aku pernah gagal dalam pernikahan, sehingga sekarang aku takut untuk memulai suatu hubungan karena aku takut gagal lagi. Sehingga aku belum membuka hati sampai sekarang. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Jadi pernah gagal, terus terus belum buka hati sampai sekarang gini loh. Terus ya apa yang harus dilakukan gitu untuk supaya mungkin siap gitu ya untuk memulai sebuah hubungan yang baru. Harus dilakukan buka hati. Kalau nggak buka hati siapa yang bisa masuk? Ya kan? Tapi gini, hatinya siap nggak? Kalaupun ada yang mau masuk. Dimulai dari gini, nerima kenyataan bahwa nggak ada orang yang kayak dia yang kemarin. Soalnya kalau lu udah punya pandangan bahwa semua laki-laki itu buaya, susah. Ya kan? Saya pernah tuh ada orang curhat, bukan curhat sih, ngobrol marah-marah tiba-tiba. Habis saya khotbah tuh. Pak Pendeta, saya habis ini mau ngomong ya. Gue bilang, kenapa nih ibu-ibu? Iya Bu, ya antar ya Bu. Salamin itu berapa ratus orang. Ya gimana Bu? Saya nggak terima Pak Pendeta. Gini-gini, wah. Emang semua laki-laki itu buaya. Gitu. Dia nggak terima, suaminya selingkuh. Gue bilang, aduh Bu, tenang dulu Bu. Gimana Bu? Gimana? Ya, suami saya selingkuhin saya Pak. Gini sama temen sama teman kantor saya gini tiap hari kita tuh bareng segala macam. Ngoceh. Nah, semua laki-laki tuh buaya. Gue bilang, gitu ya Bu. Berarti saya juga buaya dong Bu. Gue gituin aja langsung. Ya Bapak enggak Pak. Ya saya kan laki-laki Bu. Maksudnya jangan disamain nanti kan. Buat saya salah satunya hal penting adalah menyadari bahwa orang kayak gitu tuh nggak ada lagi. Jadi jangan pikir semua laki-laki tuh akan punya kecenderungan seperti itu. Jangan. Itu yang bikin kita susah. Bahkan gini bisa bikin, orang yang terluka punya kecenderungan tanpa sadar suka melukai orang lain.
Dia nggak sadar. Ya misalnya dia pernah diselingkuhin nih. Ketika pun akhirnya pacaran lagi, dia punya kecemburuan yang besar sekali. Dia jadi curiga banget sama pasangannya. Pasangannya sampai capek. Dia bilang, saya mesti ngapain lagi ya? Biar kamu tuh percaya, saya tuh nggak aneh-aneh. Saya tuh sayang sama kamu. Akhirnya apa? Jadi disiksa, bener ya? Tersiksa akhirnya hubungannya. Akhirnya dia mundur sendiri, karena ya udah deh, siapa yang bisa sama kamu kalau kayak gini gitu? Saya tuh nggak aneh-aneh sama sekali. Masa mesti nyalain bigo gitu setiap waktu gitu? Pakai CCTV gitu di kepala saya biar kamu tahu saya lagi sama siapa, ngapain, gitu. Nggak mungkin kan pakai live cam gitu kan, pakai GoPro. Nggak mungkin kan? Ngerti kan? Jadi akhirnya capek sendiri. Kenapa? Karena itu yang terjadi. Ketika hati ini belum pulih, kita terluka, orang yang terluka punya kecenderungan tanpa sadar melukai orang lain. Ya buat saya sebelum buka hati, hatinya itu mesti pulih dulu. Kalau nggak tadi takut dilukain lagi. Tapi kalau hatinya udah pulih, udah tahu nih, oke nggak semua laki-laki kayak dia. Apalagi kalau anak Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Tapi yang kemarin pelayanan, oke. Kalau gitu jangan cuma nyari yang cuma pelayanan. Karena yang cuma pelayanan banyak loh. Cuman Kristen, cuman pelayanan, tapi nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak yang gitu-gitu. Kelihatan tuh. Ya pas pacaran juga aneh-aneh. Terus orangnya nggak konsekuen sama waktu. Orangnya nggak punya kejelasan. Dari dulu gitu-gitu aja nggak ada kemajuannya. Gitu. Masih nganggur aja. Nyari duit dari pelayanan, mondar-mandir nggak jelas. Kenapa nggak nyari kerja? Gitu. Artinya, ngerti ya? Nah yang gitu-gitu tuh dimulai selalu dari, makanya ada kata tadi di kesiapan itu adalah pulih salah satunya sisi emosional. Ya, dalam hubungan yang udah pernah gagal itu kan khususnya pernikahan ya, itu kan menghasilkan luka di dalam jiwa gitu ya. Luka secara emosional, nah itu mesti pulih dulu, mesti banyak konseling, dan apalagi kalau pernikahan itu kan sesuatu yang signifikan ya, maksudnya nggak gampang, artinya berarti kita mesti nyari segala sesuatu yang nggak sama seperti yang kemarin. Dalam artian kalau yang kemarin nganggur, males-malesan, cuman menang ganteng, jualan karisma gitu ya, kita mesti hati-hati sama begitu-begitu. Mesti belajar dari kesalahan. Jadi bukan masalah pernah bikin kesalahan atau enggak, tapi kita mau belajar nggak dari kesalahan. Ya, almarhum Pastor Radit ngomong bagus. Dia bilang kesalahan itu jangan dilupain. Kesalahan itu dipelajari dia. Sehingga kita nggak perlu bikin itu lagi. Bagus tuh kata-kata itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau emang udah pernah gagal, aku tipe pendeta yang percaya kalau semua kesalahan ada kesempatan selama masih hidup untuk ada kesempatan kedua, termasuk salah dalam pernikahan juga harusnya ada kesempatan. Saya tipe pendeta yang seperti itu. Ya kalau nggak adil dong. Semua salah yang lain ada kesempatan untuk memperbaiki, yang ini nggak ada gitu. Ya buat saya stigma itu mesti minggir. Kalau udah teman gini mesti hati-hati, mesti lihat dulu nih orang kalaupun mau mulai kembali, misalnya gini, kita misalnya lagi pacaran, kita nih single nih laki-laki, belum pernah pacaran sama janda muda nih. Ya dia married waktu itu umur 15 gara-gara bunting duluan. Akhirnya umur 17 udah cerai. Pas ketemu kita 22, dia 19. Kita pikir masih kuliah, nggak tahu udah ada anaknya. Ya kan? Apa? Pelayanan di gereja rajin, pendoa, ya, singer. Oke, pelayan di yayasan, udah kerja gitu ya. Tapi kita nggak tahu ternyata punya anak. Pas lihat IG-nya ini siapa ya? Ponakannya lucu gitu. Akhirnya dia cerita bukan, itu anak saya. Gitu akhirnya apa? Kalau punya stigma langsung mundur. Wah, gitu kan. Janda nih susah nih, pasti diomongin orang nanti. Teman-teman, kalau tuh gini, kalau ya kan menanyakan perempuannya, kalau lu ketemu laki-laki yang nggak siap dengan semua konsekuensinya, jangan buka hati lu. Kalau nggak lu ntar cuman lu cuman buka hati lu cuma buat disakitin doang nanti. Ya. Kita juga nyari kesiapan di pihak dia juga, bukan di pihak kita doang. Dia juga mesti siap. Ya, saya tuh udah pernah gagal gini-gini gitu-gitu. Tapi kalau dia Kristen beneran dia akan bilang kayak gini, semua orang pernah bikin kesalahan. Dan pengorbanan Kristus, pengampunannya berlaku buat semua kesalahan termasuk yang itu. Kalau Yesus saya bisa mengampuni, saya mau belajar mengampuni kamu. Tapi pertanyaan saya cuma satu, kamu belajar nggak dari kesalahan kamu? Ya, bukan pernah bikin kesalahan nggak, semua orang pernah bikin, tapi belajar nggak dari kesalahan itu? Apa yang kita pelajari? Ya, udah berbalik dari jalan yang salah, udah ada upaya perbaikan belum dalam hidup kita? Kalau semua upaya udah dilakukan, ya udah, tinggal nyari yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan kalau buat yang udah pernah menikah gitu ya dan bercerai, yang dari Tuhan ciri-cirinya gampang, bisa nerima lo apa adanya. Itu ciri-ciri paling jelas yang dari Tuhan. Ya, dia segitu Kristennya untuk percaya, maksudnya. Barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama udah berlalu, yang baru udah datang. Ya, gue berdoa lu ketemu yang gitu. Nggak gampang memang, karena kalau udah pernah gagal married tuh
spektrumnya atau kandidatnya makin kecil. Ya, tapi jujur kandidat makin kecil tuh lebih enak dibanding kandidatnya banyak. Susah, terlalu random, ngerti ya? Kalau ini 1, 2, 3 ini jadi lebih enak gitu. Oh, ini kita lihat mana yang paling siap ya untuk semua omongan miring dan stigma dan segala macam. Dan semua goncengan saya, maksudnya nggak gampang loh untuk orang nerima, misal lo punya anak ya, nerima itu jadi anak lo tuh nggak jadi anak dia tuh nggak gampang untuk bisa dia deket, bisa nyambung gitu ya. Itu tuh PR tersendiri. Tapi aku yakin pasti ada. Ya, ketemunya kapan? Nggak tahu. Cuman ya tadi kalau hatinya belum siap, belum pulih, dan kira-kira belum ada orang yang bisa menjaga hatimu, jangan buka. Makanya langkah pertama juga gini sayang, langkah pertamanya adalah serahin hati kita kepada Tuhan. Aku tahu pasti berat banget kan kalau udah pernah menikah dan gagal. Gitu. Tapi kita di sini berdua juga berangkat dari yang udah pernah patah hati menjalin hubungan walaupun pacaran ya, tapi pernah gagal dan kita tahu sakitnya kayak apa. Walaupun kalau gagal dalam menikah itu pasti berkali-kali lipat lebih sakit. Dan satu-satunya cara saat itu yang aku dan Pastor Kristo alami sendiri adalah benar-benar serahin hati kita tuh sama Tuhan, karena hanya Dia yang bisa membalut hati kita, supaya hati kita tuh nggak lagi pecah, tapi bahkan Dia nggak cuma tempel hati kita pakai dilem-lem gitu, tapi ganti dengan hati yang baru. Itu kan janjinya Tuhan ya. Ketika kita udah serahin hati kita, Dia ganti hati kita dengan hati yang baru, baru kita siap. Pokoknya jangan sampai kita memutuskan memulai kembali hubungan sama mungkin nanti ada orang yang baru, tapi berangkat dari kekhawatiran, keraguan, gitu, ketakutan, padahal sebenarnya takut nih dikecewain lagi, gitu. Dan tadi udah dibilang sadarilah nggak semua pria sama. Terus juga jangan berangkat itu dari ketakutan itu lah, karena nggak bakal ada keputusan yang tepat ketika kita tuh memutuskannya dari rasa khawatir, ketakutan gitu. Jadi benar-benar pastikan hati kita udah dipulihkan dulu sama Tuhan, Tuhan yang pulihkan hati kita, diganti hati baru, siap lagi dengan masa depan, dengan hubungan yang baru. Jangan pernah memulai hubungan yang baru dengan hati yang masih yang lama tadi, yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, karena itu pasti yang ada kita malah menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti orang tersebut yang memulai hubungan sama kita. Itu sih yang kita rasakan. Hati yang baru. Jawabannya luar biasa ya, karena Kak Kristo dan Cilov di sini juga ada beberapa teman-teman yang memang single karena kegagalan dari pernikahannya yang sebelumnya ya. Jadi tentu tadi masukan dan insight dari Kak Kristo sama Cilov sangat memberikan mereka motivasi dan pandangan yang baru ya. Semoga juga mereka sama-sama bersemangatnya seperti kita yang single beneran. Jadi ya tetap selalu punya pengharapan dan selalu terbuka hatinya untuk seseorang yang baru dan nggak menganggap bahwa semua itu sama semua gitu ya. Karena setiap orang diciptakan dengan unik oleh Tuhan. Karena keterbatasan waktu juga lah yang akhirnya harus memisahkan kita gitu ya. Jadi makasih banyak buat Kak Kristo, buat Cilov, dan saya udah dibantu sama Kak Mimi. Makasih buat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi kita minta nih berkat dan doa dari Kak Kristo dan Cilov supaya kita bisa terus bertumbuh, menjadi pribadi yang siap, dan tadi seperti Kak Kristo bilang menjadi seorang yang magnetik gitu, memiliki magnetic persona supaya menarik perhatian dari teman-teman yang lain untuk bisa menjadi pasangan kita suatu hari nantinya, mungkin antara Kak Kristo atau Cilov. Karena gue udah banyak khotbah, berarti istri gue yang berdoa. Iya, mendoa. Nanti abis itu kita foto bareng ya. Takutnya pada bosen dengerin gue terus, ntar kerja terus yang ngoceh. Oke, mungkin Cilov kami persilahkan ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh hadir bersama-sama di persekutuan ini, dan kami bersyukur karena kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Kami nggak bisa melihat Engkau, tapi kami merasakan kehadiran-Mu bahkan ketika kami sedang membicarakan sepertinya cinta romantisme yang duniawi Tuhan. Tapi kami tahu persis, cinta eros ini bukan cintanya dunia, tapi cinta eros adalah cinta Tuhan yang memang Tuhan peruntukkan bagi kami untuk kami bisa merasakan hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Karena Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkau menganggap kami mempelai wanita-Mu, dan kami seharusnya memandang Engkau sebagai mempelai pria yang paling kami rindukan lebih dari apapun di dunia ini.
Dan kami bersyukur Tuhan, kami hari ini boleh mendengar pengajaran dari Tuhan. Engkau tuntun terus kami selalu Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami, itu saja yang kami mau lakukan. Terima kasih Bapa buat semua yang hadir Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan masing-masing Tuhan dengan kesiapan yang benar. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjalani hubungan di depan nanti. Kiranya Engkau yang memegang kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti akan menyediakan seseorang yang tepat. Karena kita semua anak-anaknya Tuhan, Engkau pasti rindu untuk mempertemukan satu anakmu dengan anakmu yang lain Tuhan. Tapi yang pertama, siapkan kami dahulu Tuhan. Ketika kami siap, benar-benar jadi anak Tuhan yang sejati, kami bisa hidup bersama nanti dengan anakmu yang lain, dan kami boleh membina rumah tangga di dalam takut akan Tuhan. Itu dia intinya Tuhan, kayak mau hidup di dalam takut akan Tuhan, bagi kehidupan kami pribadi, dan kehidupan kami nanti di dalam setiap hubungan kami di keluarga, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dan juga di tengah hubungan asmara kami Tuhan. Kami mau terus melakukan setiap hubungan yang ada, karena kami mengasihi Tuhan, kami menghormati kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau adalah Bapak bagi kami semua, Engkau yang beracara penuh di dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cik Love dan Kak Kristo. Thank you Edo, Abi. Ya, mungkin sebelum kita berpisah, kita boleh foto bareng dulu ya, Kak Kristo sama Cik Love ya. Dian, aku minta tolong ya Dian. Oke. Buat teman-teman yang dari tadi off cam, boleh dong dinyalain kameranya. Yuk, nyalakan kamera yuk. Ini satu layar sih di aku. Semuanya nyalain kamera yuk. Ada gaya nggak? Pakai ini aja, pakai apa sih namanya, stiker gitu, Reaction? stiker love gitu. Oh, pakai reaction ya, reaction love. Ini kok nggak bisa di itu ini ya Ya udah katanya. nggak apa-apa. Apanya? Oh, Cannot start your video because the host is disabled. oke. Yuk, Oke. nyalakan kameranya. Sudah? Ku foto ya. Udah. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Dadah. Thank you. Thank Mungkin you. Cik Eli mau menyampaikan sesuatu, Cik Eli masih ada? Udah. Dan Cilov untuk firman Tuhan dan sharing-sharingnya malam hari ini. Hati kami semua yang hadir di sini. Semoga kami punya kesiapan, bukan kesepian. Kami dari panitia juga minta maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Kak Kris dan Cilov. Terima kasih. Thank you Kak Kristo, Cik Love. Thanks Mami for makasih Terima ya. kasih semuanya. Thank you, Cik Love. Semangat Terima terus kasih. ya. Dan Hidup buat berkati. Tuhan. God bless you Tuhan all. memberkati. God bless you. Thank Dan you berkati. semuanya. Thank you, Kak. Bye-bye, Miss Dian, Hendra, Edo, Abi. Yes. Makasih Mami, makasih Papi. God bless you. Makasih. Thank you, Kak Christopher. Thank you, Pak Kris. Bye-bye. Thank you, Ibu Christopher. Bye, thank you. Oke, untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke Abi ya. Oke.